Dalam mitologi Yunani, Apollo adalah dewa matahari, musik, dan ramalan. Ia merupakan dewa yang tampan dan kuat. Sering kali digambarkan memainkan alat musik cithara atau membawa panah dan busur. Sementara Daphne adalah seorang nimfa alam yang cantik dan anggun. Dia adalah putri dari dewa sungai Peneus, salah satu dewa sungai dalam panteon Yunani. Kisah mereka adalah tentang cinta yang tidak terbalas, kejar-mengejar yang dramatis, dan akhirnya bertransformasi menjadi tumbuhan. Kisah dimulai ketika dalam pertemuan para dewa, Apollo mengejek Eros sang dewa cinta tentang panahnya yang membuat orang jatuh cinta. Ia beranggapan bahwa itu adalah kekuatan yang lemah dan tidak bisa dibandingkan dengan kekuatan hebat yang sesungguhnya. Sedangkan Eros beranggapan bahwa cinta adalah kekuatan yang paling hebat di antara kekuatan yang lainnya. Eros, dewa cinta, berniat memberi pelajaran pada Apollo yang tidak akan pernah ia lupakan. Eros mengambil 2 panah dari kokohnya, salah satunya berujung emas yang bisa membuat seseorang jatuh cinta tanpa henti, sementara yang satunya lagi berujung timah yang dapat menyebabkan ketidakpedulian dan ketidakcintaan. Eros menembakkan panah emasnya ke Apollo dan panah timahnya ke Daphne. Efek panah emas membuat Apollo jatuh cinta dengan Daphne seketika. Namun, efek panah timah pada Daphne membuatnya merasa enggan dan tidak ingin tertarik pada cinta dan perkawinan. Apollo dengan tekad memutuskan untuk mengejar Daphne, berharap untuk memenangkan hatinya. Daphne, meskipun cantik, telah berjanji untuk tetap perawan selamanya dan tidak ingin memiliki suami. Setiap kali Apollo mendekati nimfa itu, Daphne berusaha melarikan diri. Apollo semakin giat mengejar Daphne, sementara Daphne semakin putus asa mencari perlindungan. Dalam pelariannya, Daphne meminta bantuan ayahnya, Sungai Peneus. Mendengar permohonan dari anaknya itu, Peneus dengan kekuatannya mengubah Daphne menjadi pohon laurel berdaun Daphne, dengan akarnya yang tumbuh ke dalam bumi dan cabangnya yang menjulang ke langit. Saat Apollo tiba di tempat Daphne berdiri sebelum berubah, ia merasa kesedihan dan kehilangan yang mendalam. Meskipun Daphne telah berubah menjadi pohon, Apollo masih merasa cintanya terhadapnya. Ia mencium ranting-ranting laurel dengan lembut mencengkram pohon tersebut. Apollo berdiri sambil memandangi pohon laurel yang merupakan sosok dari nimfa yang pernah ia cintai. Ia belajar tentang kekuatan cinta dan bahaya dari kesombongan. Apollo yang terlarut dalam kesedihannya menatap sosok Eros yang terbang di langit. Ia mengerti bahwa dewa cinta telah mengatur peristiwa yang membuatnya patah hati, dan semua perjuangannya adalah bagian dari permainan cinta. Dengan pahit, Apollo mengakui bahwa cinta adalah kekuatan yang luar biasa. Kekuatan yang mampu memberikan kebahagiaan dan kesedihan pada seseorang. Bahkan dewa terkuat sekalipun bisa direndahkan olehnya. Dari saat itu, Apollo menjadikan pohon laurel sebagai simbol kekalahan dan keabadian cintanya. Daun laurel dianggap suci bagi Apollo dan mahkota daun laurel digunakan sebagai penghargaan dalam festival olahraga Yunani kuno. Karangan bunga laurel menjadi simbol kemenangan dan keunggulan yang diberikan pada atlet, penyair, dan musisi terhebat di Yunani kuno. Daunnya juga digunakan untuk upacara keagamaan untuk menghormati Apollo dan dewa yang lainnya. Kisah Apollo dan Daphne menjadi lambang cinta yang tak terbalas dan menggambarkan transformasi alam yang unik dalam mitologi Yunani. Ini mengajarkan bahwa cinta yang kuat dan tak terbalas dapat mengubah orang lain menjadi hal lain yang tak terduga, bahkan menjadi benda alam yang indah. Di malam sunyi yang merayap perlahan, hatiku terasa hampa dan pilu. Cintamu yang dulunya membara bak nyala api, kini pudar bagai bayangan yang memudar di senja. Luka ini terasa seperti bekas sayatan dalam. Aku meratap dalam gelap yang menghampar, bertanya-tanya, mengapa kisah cinta kita harus berakhir di ujung yang pahit? Kenangan indah kita tetap terukir dalam pikiran, seperti lukisan yang tak pernah pudar di dinding hati. Meski cinta kini tenggelam dalam lautan duka, aku masih memeluk harapan bahwa suatu saat cahaya akan kembali menyinari. Ada satu hal yang pasti, cerita cinta kita belum berakhir. Dalam doa-doa yang kupanjatkan, aku berharap
akan ada bab baru yang menanti kita, di mana cinta abadi akan menyatu kembali dalam kisah yang lebih tulus dan kuat.